Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, ini gue mau ngasih tips juga buat teman-teman semua yang merasa kebingungan atau ngerasa ribet bikin green water, ya kan? Apalagi sampai beli-beli starter green water dari luar lewat ya toko-toko online lah, ya macam-macam itulah ya. Ribet banget ya. Apalagi gue yang di Aceh sampai nyari-nyari starter dari Pulau Jawa. Nggak penting teman-teman. Ya, ingat teman-teman, yang kita pakai untuk kutu air itu bukan chlorella murni gitu. Jadi bukan yang murni-murni, bukan. Kita tidak menggunakan monokultur, kita pakai green water. Green water ini teman-teman, isinya bisa chlorella, bisa gleocapsa, macam-macam nih. Ini bisa jadi ada alga birunya juga, kita nggak tahu. Bisa jadi ada alga merahnya juga di sini, kita nggak tahu. Jadi ini kumpulan banyak alga gitu. Jadi sebenarnya nggak ribet teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah ngeliat di racikan-racikan gue yang sebelumnya, gue pernah bikin. Jadi kalau memang ngerasa ribet, sebenarnya ada cara mudahnya teman-teman. Jadi untuk membuat green water sebenarnya kalau mau cepet ya, kita cukup menggunakan starter aja. Starter kayak gini aja, ini cepet. Ya kalau mau cepet teman-teman, syaratnya kita tinggal menggunakan starter aja. Nah, starter teman-teman bisa ambil dari manapun, bebas gitu. Tapi ada resiko gitu. Kalau teman-teman pengen pakai starter dari sungai, dari solokan, ada resiko terkontaminasi. Terkontaminasi kutu batu, terkontaminasi cyclop, kutu jet ya teman-teman bilangnya. Terkontaminasi bahkan terkontaminasi kutu air juga. Karena kita kan pengennya kita bikin green water sampai pekat, sampai sel-selnya pekat. Ini kan beda nih. Warnanya hijau terang. Nah, ini udah agak hijau-hijau gelap ya. Jadi ini udah lebih pekat nih. Ketika sel-sel alganya lebih pekat, otomatis lebih awet dong. Green waternya bisa lebih awet kita gunakan gitu ya. Jadi kalau pengen cepet, saran gue pakai starter. Tapi nggak pakai starter pun bisa. Ini gue nggak pakai starter teman-teman. Sorry, maksudnya gue nggak pakai starter yang kayak gini. Jadi ini cuma air, gue kasih nutrisi berupa dedek dan lain sebagainya, ya kan? Dan gue menunggu spora-spora alga yang ada di sekitar itu nempel ke sini dan berkembang menjadi green water. Atau sebenarnya air yang gue pakai ini air yang sumur yang gue pakai. Mungkin teman-teman sesekali pernah lihat ya di air sumurnya, kadang-kadang pas lagi diambil, kadang-kadang ada alganya gitu, atau kadang-kadang kalau kita taruh di gayung jadi beralga ya kan. Nah, kemungkinan memang di air sumur ini sudah ada starternya, sudah ada alganya gitu. Jadi gue biasanya kayak gini aja untuk bikin starter green water yang bener-bener murni. Maksudnya bukan murni sih ya, maksudnya tidak ada kontaminasi dari kelompok-kelompok kutu air dan lain sebagainya. Biasanya gue bikinnya begini gitu. Jadi buat temen-temen yang ngerasa ribet banget pakai bikin pupuk urea, TSP, ribet banget. Apalagi yang jauh dari toko-toko pertanian ya, mungkin agak ribet. Menurut gue nggak perlu. Kalau teman-teman pengen bikin green water, itu tadi yang gue bilang ya, kalau pengen cepet pakai starter. Tapi kalau enggak pun nggak masalah. Teman-teman tinggal sediain air aja. Airnya kasih nutrisi. Nah, nutrisinya macam-macam nih. Air bersih aja saran gue sih. Nah, taruh di matahari yang terik, diaduk tiap hari. Kasih nutrisinya berupa dedek gitu. Kalau nggak dedek, kasih pelet. Ini kalau ini gue pakai dedek, pakai apalagi pelet. Gue kasih molase, gue kasih E4. Nah, kalau ada pelet-pelet macam pelet lele dan lain sebagainya, tinggal tambahin aja ke sini. Kalau mau lebih bagus lagi, tambahin lagi telur. Nah, pakai telur juga bisa. Nggak usah dipilihin kuning-kuningnya, emang kita mau minum jamu ya kan. Mau putih mau kuningnya masukin aja. Jadi nanti gitu. Dan gitu ya. Jadi kalau teman-teman buat yang pengen bikin green water, nggak perlu pakai pupuk kimia macam urea, NPK, TSP. Ribet nyarinya, dan yang berikutnya pun agak ribet juga. Kenapa? Karena teman-teman harus nungguin, kan sering tuh gue denger nungguin bau pesingnya hilang ya, kelamaan ya nungguin bau pesingnya hilang. Kecuali teman-teman ngaduk-ngaduknya sering, kecuali teman-teman pakai aerator tuh cepet hilangnya. Jadi saran gue nggak perlu teman-teman pakai pupuk NPK, TSP, urea. Tapi memang secara teori itu lebih cepet. Kalau mau cepet untuk awal bisa, tapi kalau udah punya starter, teman-teman awalnya pakai TSP, NPK, urea, awalnya aja. Ini awalnya untuk kayak gini, untuk nangkep spora biar cepet numbuh, pakai NPK, TSP, terus urea, boleh. Tapi kalau udah jadi hijau kayak gini teman-teman,
nggak perlu lagi pakai pupuk-pupukan kayak gitu tadi. Cukup teman-teman gunain green water ini, teman-teman perbanyak ke ember-ember yang lain gitu ya. Perlu pakai dedek dan lain-lain nggak? Boleh pakai, boleh enggak. Kalau tujuannya sekedar untuk bikin green water, sebenarnya nggak perlu sih. Teman-teman mungkin pernah lihat punya akuarium, ditaruh di luar rumah, dikenain matahari, alga muncul kan? Iya, karena memang sebenarnya ya udah bisa gitu. Karena sebenarnya di air yang kita tadi tuh udah ada nutrisi kotoran ikan salah satunya. Sebenarnya enggak pun tetap bisa tumbuh, cuma agak lama. Intinya kalau kita pengen bikin green water dengan waktu yang cepat, kita tambahin nutrisi ke air tadi. Semakin banyak nutrisi, semakin banyak makanan, semakin banyak pupuk, makin cepet gitu. Nah ini yang gue buat. Ini nutrisinya cuma karena kebetulan yang gue ada cuma itu. Ini cuma pakai air, gue kasih dedek ya sebagai sumber nutrisi, gua kasih pelet lele sebagai nutrisi juga karena gua tahu gua adanya itu ya kan. Terus yang ketiga ini gua kasih dolomit teman-teman, karena gua punya dolomit itu buat bikin perairannya tuh pH-nya tetap stabil ya. Karena kadang mungkin pH bisa turun anjlok, dengan dolomit mungkin dia bisa tetap naik pH-nya. pH-nya bisa tetap keangkat gitu. Bisa tetap nggak terlalu cepat asam lah pokoknya airnya. Dan juga dolomit ini gua pakai buat sumber kalsium si kutu air ya. Kan dolomit itu ada kalsiumnya tuh. Jadi buat sumber kalsium dan pembentukan karapaks atau lapisan kulit luar si kutu air ya. Jadi gue pakai itu tadi karena emang adanya itu. Terus gue juga punya EM4, gue masukin EM4 ke sini sebagai sumber makanan juga, karena EM4 itu kan isinya ada bakteri berupa lactobacillus dan ada juga berupa ragi, berupa Saccharomyces itu ya. Itu kan ragi sama si bakteri kan jadi sumber pakan buat kutu air juga. Jadi gue taruh sini juga. Terus apa lagi ya? EM4, molase ya. Nah, udah itu aja sih teman-teman. Terus kadang ada telur di rumah, gue masukin telur 1 di sini gitu. Karena makanan si kutu air itu kan bisa bakteri, bisa jamur bersel 1 berupa ragi tadi ya. Bisa juga dedek tuh ya. Apalagi kalau dedeknya udah difermentasi, udah dihancurin, tuh bisa lebih mudah untuk digunakan oleh si kutu air. Jadi sebenarnya ini isinya makanan semua gitu. Ini kita masukin ke ke air tadi. Ini bisa jadi sumber makanan si alga juga, dan suatu saat nanti kalau kita campurin, kita masukin ke kutu air juga bisa jadi sumber makanan kutu air juga. Jadi ini serba manfaat sebenarnya yang kita buat racikan ini. Tapi gitu teman-teman, menurut saya nggak perlu pakai TSP, urea dan lain sebagainya, kecuali kalau teman-teman pengen cepet dan itu untuk awal gitu. Karena kalau kita gunakan itu kelemahannya adalah satu, ribet nyari-nyarinya. Yang kedua, kalau dia masih belum terurai dan dia masih belum bersih dari pupuk urea, TSP dan lain sebagainya itu nanti efeknya biasanya bikin si kutu airnya mati gitu. Jadi nggak perlu. Ini saya udah nggak pakai pupuk-pupukan lagi nih teman-teman. Ini nggak pakai NPK, nggak pakai TSP, nggak pakai urea. Ini 2 hari lah. Ini udah lumayan nih, 2 hari udah hijau gini. 3-4 hari nih. Kadang kalau lagi panas banget 2-3 hari udah jadi nih. Karena saya pakai starternya banyak, jadi saya tinggal jadi ini sebagai starter di ember yang lain gitu. Kalau saya pakai starternya sepertiga aja, 2 hari udah jadi gitu. Akhirnya saya bisa dapat green water dengan waktu yang sangat cepat. Jadi kalau teman-teman udah punya 1 ember ini aja nih, udah punya 1 ember hijau, udah bagus nih, bisa diperbanyak langsung gitu. Jadi nggak perlu pakai pupuk-pupukan lagi teman-teman. Tapi kalau mau hasilnya kalau mau si kutu airnya tuh gede-gede, gemuk-gemuk, besar-besar, terus cepet prosesnya ya, nah teman-teman bisa tambahin yang tadi. Tapi nggak perlu pakai pupuk urea, TSP, NPK, nggak perlu. Itu gunakan di awal aja, untuk awal. Nah, berikutnya nggak usah lagi gitu. Jadi mungkin itu sih tips dari saya ya, saya simpulkan. Sorry bahasanya agak belipet-lipet ya. Sorry omongan saya agak kurang dipahami ya. Jadi saya ulang. Jadi konten ini saya buat menginformasikan ke teman-teman penggunaan pupuk kimia seperti TSP, seperti NPK, seperti urea menurut saya tidak perlu gitu. Karena satu, ribet, nyarinya susah biarpun harganya murah ya. Yang kedua, itu sedikit agak sulit ya kalau kita buat kultur kutu air, karena kita harus nunggu bau pesingnya hilang. Karena bau pesing itu salah satunya diakibatkan oleh urea tadi ya, yang bikin baunya agak-agak pesing ya kan.
kan seperti bau-bau kencing gitu ya, air kencing kan karena banyak ureanya makanya agak-agak pesing gitu ya. Nah agak ribet karena kalau gitu belum terurai kita kasih kutu air, akibatnya kutu air kita pada mati gitu. Itu kelemahan kalau kita pakai yang tadi. Saran saya nggak usah pakai, mendingan pakai selain itu aja, karena buat green water tuh sebenarnya sangat mudah gitu. Nah jadi nggak perlu pakai yang tadi, kita cukup menggunakan dedek dan lain sebagainya, itu saja yang kita gunakan, itu udah cukup. Tapi kalau teman-teman pengen pakai pupuk tadi ya, karena butuh cepet untuk membuat green water, silahkan. Tapi gunakan di awal aja, ketika memang pengen bikin green water murni tanpa starter ya. Ini saya mau bikin, sorry, bukan tanpa starter, tapi maksudnya tidak menggunakan starter ini, kita cemplungin ke sini. Kalau starter pasti ada. Starter green waternya saya yakin nih sudah ada di air sumur satu. Yang kedua ada di sekitar lingkungan kita. Nah ada spora alga nempel di sini, plek, akhirnya bikin airnya jadi hijau. Starter pasti tetap ada. Maksud saya adalah starter yang kita gunakan secara langsung. Kalau teman-teman pengen cepet di awal, boleh pakai pupuk urea dan lain sebagainya. Tapi untuk kalau udah jadi air hijau, teman-teman tidak perlu lagi menggunakan pupuk yang saya sebutkan tadi gitu. Cukup menggunakan sepertiga atau setengah ini, sepertiga aja nih, sepertiga ember ini. Kalau udah jadi green water, kita perbanyak jadi 2, kita cemplungin ke sini sepertiga. Itu 2 hari kalau panasnya terik teman-teman, itu udah jadi hijau kayak gini. Beneran, saya jamin gitu. Jadi itu saran dari saya teman-teman ya. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan satu lagi teman-teman, green water ini adalah salah satu makanan yang paling bagus buat kutu air. Jadi green water ini adalah makanan yang sangat bagus buat kutu air. Nah, jadi sebenarnya dengan green water saja itu sudah sangat bagus. Tapi kalau kita pengen lebih bagus, makanya kita tambahkan tadi dedek dan lain sebagainya gitu ya. Itu buat pakanan kutu air yang lain. Karena menurut penelitian penggunaan alga itu paling bagus buat kutu air. Dan kalau kita mau menambahkan pakan yang lain boleh, berupa E4 ya. Di E4 itu ada bakteri, ada ragi ya. Kita juga boleh menggunakan kotoran-kotoran hewan. Jadi kalau udah jadi nih di sini nih, kita mau masukin kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran puyuh, boleh, silahkan gitu. Karena itu bisa juga jadi makanan si kutu air gitu. Karena di kotoran itu kan selain ada kotoran-kotoran tadi yang bisa dimakan langsung oleh si kutu air, juga terdapat bakteri dan jamur. Kan di kotoran itu bakteri sama jamurnya banyak, itu jadi sumber pakan juga. Makanya pakai kotoran itu bisa, karena kotoran itu selain si kotorannya bisa dimakan, di kotoran itu juga ada bakterinya, di kotoran itu juga ada jamurnya. Makanya memang bagus banget penggunaan kotoran itu buat kutu air. Dan sudah banyak yang nyoba ya, penggunaan kotoran puyuh itu sangat bagus buat pakan kutu air ya. Saya belum pernah ngecek secara langsung ya. Mungkin proses pembusukan proses pembusukan oleh bakteri terhadap kotoran puyuh itu mungkin sangat tinggi kali ya. Mungkin dari kandungan zat organik dan lain sebagainya mungkin lebih banyak, saya nggak tahu. Makanya mungkin efek penggunaan kotoran puyuh itu bagus gitu ya. Kapan-kapan kita akan bahas itu. Oke, insya Allah ya. Itu kira-kira teman-teman. Semoga konten ini biarpun agak berlipat-lipat omongan saya, mohon maaf ya karena tidak terskenario. Semoga bermanfaat ya, teman-teman bisa ambil intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.